kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan, fata morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Mbak Erian Meta, seorang guru di Yogyakarta, akan berbincang-bincang tentang naik turun kehidupan. Selamat menyaksikan. Ya, alhamdulillah. Selamat datang Mbak Meta di Susilawati Susmono Official. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik Bu, kemarin habis dapat ganjaran dari Allah. Karena Sakit ya? Jatuh Ya. Nggih, Ya, iya. udah kedua kali jatuh ya. Iya Bu, benar. Ya, Masih ingat. ya, ya. Mbak Meta hadir di aransemen kehidupan Susilawati Susmono ini mengambil topik tentang naik turunnya kehidupan. Oke, betul Bu. Ya. Iya. Apa yang mendasari untuk aransemen kehidupan dengan judul itu? Kenapa? Untuk yang mendasarinya yaitu dalam kehidupan ini tentu ada naik turun ya Bu, nggak mesti Ya. di atas terus, nggak mesti di bawah, dan itu saya sudah mengalaminya ketika masih almarhum Bapak masih sehat. Itu saya itu masih jadi anak yang manja, menjadi keinginannya harus saya dituruti, kemudian ketika Bapak nggak ada saya harus mencari sendiri, harus tahan dulu ketika ingin sesuatu seperti itu Bu. Jadi naik turunnya memang sudah ya seperti itu Sekarang jalannya, nggih. pengabdian masyarakat di guru memang basicnya di sarjana matematika ya. Sarjana Pendidikan matematika, ya, sarjana pendidikan. pendidikan. Apa yang mendasari juga dengan matematika itu? Untuk mendasari matematika, karena matematika itu ilmu dasar, jadi di sini saya ingin mengabdi kepada anak-anak bangsa, terutama kemudian untuk karena matematika itu untuk mendasari semua ilmu ya Bu, itu jadi saya ingin untuk anak-anak itu bisa mengerjakan matematika di konteks untuk kehidupan sehari-hari, karena di matematika kita akan belajar terkait cara penyelesaian masalah runtut dari A sampai Z itu seperti apa, bagaimana penyelesaian masalahnya seperti itu. Ya, jadi intinya di dalam matematika itu ada kata kuncinya runut, Iya, runtut. tersistematis. Tersistematis, Pola betul. pikirnya Pola pikirnya harus ya. sistematis. Sistematis, Nah, betul Ibu. bagaimana cara dan pedoman di dalam mengarahkan anak-anak supaya dia sistematis? Untuk mengarahkan ke anak-anak sistematis tentunya kita berasal dari dasar Bu. Ya, dari dasar, dari awal kita runtut dulu untuk masalahnya seperti apa, kita kembangkan pola pikirnya menggunakan cara yang seperti apa, nanti akan ketemu solusinya seperti itu. Ya. Oke. Matematika ini penuh dengan simbol. Betul. Simbol di dalam arus berpikir, ya, arus naik dan turun. Bagaimana angka-angka minus dan angka-angka plus serta angka-angka yang tingginya tak terhingga ataupun akarnya, Iya. kan akar masalahnya. Iya benar. Bagaimana sikap Mbak Meta dalam menghadapi anak-anak yang tidak menyukai itu? Tentu di sini saya tidak menyalahkan anak-anak untuk tidak suka matematika ya Bu, karena jujur itu juga ada kata-kata matematika itu momok, pelajaran yang paling momok. Ya, betul. Gitu lah, oke. Paling dihindari, ada matematika kayak gitu. Ya. Pasti saya mencoba pendekatan dulu kepada anaknya, apa yang menjadi akar permasalahannya, apa yang menjadi dia tidak kurang suka pada matematika, dan saya akan mencoba dengan metode lain, tidak dengan yang konvensional seperti Jadi itu. pendekatannya dengan cara tersendiri kah? Iya. Tidak cara yang normatif standar atau dengan ada pendekatan keunikan dari sang guru?
Ada keunikan dari siswanya tersendiri, Bu. Oh, Nggih. siswanya sendiri. Iya, jadi saya mengikuti siswanya ini. Oh, dia tipe belajarnya mungkin audio visual. Jadi saya sering menonton kita tayang video mau seperti itu. Nggih. Mbak Meta, apa yang dapat dipetik dari belajar matematika sesungguhnya Yang dapat dalam dipetik kehidupan, dalam aransemen kehidupan? Aransemen kehidupan itu yang pertama kita ini menyelesaikan masalah secara runtut, tersistematis itu nih Bu, karena tidak semua masalah itu diselesaikan dengan sama solusi yang sama juga. Kemudian untuk dari matematika kita belajar pola pikir yang berkembang, tidak hanya monoton saja seperti itu. Nggih. Terkait oh iya kalau kita misalnya memiliki masalah berarti harus kita selesaikan dengan runtut. Nah, kalau anak di situ tadi misalnya angkanya 70, ya, dia memiliki keyakinan terhadap matematika 70 nilai matematikanya, berhitungnya 70. Apakah di dalam urusan yang lain tuh juga ikut 70? Tidak. Atau tidak? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Tidak sama angkanya ya. Tidak sama. Karena ini baru dasar. Baru dasar, Sedangkan betul. Matematika dasar, iya. masalah itu kan sosial, kemasyarakatan itu tidak sama dengan angka yang di dasar ini. Nggih, Tergantung anak itu bisa memolakannya. tergantung anak bisa melakukan, ya betul Bu. Dalam rumus sebagai sarjana pendidikan dan matematika, bagaimana dasar pendidikan ini harus diterapkan. Setelah diterapkan, bisa nggak menjadi keseimbangan antara matematika dengan sosial ini? Seharusnya itu bisa, Bu. Bisa ya? Bisa. Pendekatannya, Mbak? Pendekatannya kalau yang berdasarkan saya pernah riset untuk studi saya di S1 itu, saya menggunakan metode tutor sebaya seperti itu, Bu. Jadi dengan tutor sebaya ini kita bisa saling evaluasi dengan teman, bisa dengan gurunya sendiri seperti itu. Intinya ini adalah masih dalam ranah di dalam. Betul. Ini sosial ini kan keluar. Ini antara di dalam dan keluar ini untuk match-nya ini kan ada jembatannya nih Mbak. Apakah jembatan ini sudah dibangun dalam dunia pendidikan antara ini dunia matematika dengan sosial ini? Apakah ada jembatannya Mbak, pendidikannya Mbak? Antara yang Adakah pendidikan yang menjembatani ini menjadi kenyataan sosial di sini? Adakah penjembatannya? pendidikan karakter. Karakter. Betul. Pendidikan karakter. Mendapatkan tapi hanya sedikit Ibu. Contohnya Tidak kuat karena berdasarkan di sekolah saya juga untuk pendidikan karakter itu hanya didapatkan 1 jam per minggu. 1 jam pelajaran per minggu. 1 jam pelajaran per minggu. Adakah ini dibahas di dalam dunia pendidikan, Mbak? Mbak, kalau nggak salah ya, mengatasi anak-anak narkoba juga ya di sekolah. Iya, betul Ibu. Bagaimana, Mbak? Atasi narkoba ini kita dengan pendekatan Allah, Bu. Jadi di sini untuk kebetulan saya itu mengajar di anak-anak yang spesial itu dengan latar belakang yang berbeda-beda, salah dengan narkoba, dengan judi online, dengan game online, kecanduan seperti itu kita usia berapa rata-rata? Rata-rata usia sekolah Ibu, SMP, SMA, berarti 15 sampai 20 tahun. Menghadapi anak-anak sehari-hari begitu, Mbak sendiri bagaimana menyikapinya supaya tidak pusing? Saya tidak pusing. Ketika kebetulan saya hanya untuk gurunya, tapi juga mengikuti mereka di luar pondoknya, itu tingkahnya sungguh luar biasa Ibu. Mereka kurang menghargai dengan yang lebih tua. Mereka juga masih ingin mencari jati dirinya. Saya tuh sebenarnya di pondok juga mereka masih terpaksa sering kabur karena yang di pondok itu cuma yang ingin orang tuanya, Bu. Jadi anaknya tuh belum ada kemauan hatinya. Makanya di situ kemudian kita adakan kegiatan tahfidz, baca Al-Qur'an dengan siraman rohani dari Pak Kiai seperti itu. Di situ juga mereka mulai pelan-pelan sadar mengikuti arahan dari pondok. Berapa lama mulai titik interval A menuju ke B itu berapa lama? Bisa sampai 2-3 tahun Ibu. Masya Allah Mbak. Iya. Selesai 2-3 Jadi tahun. kunci Mbak Metanya harus sabar begitu? Harus sabar, dan yang sudah sekolah itu kan untuk yang kita anggap sudah normal Ibu. Ternyata masih mereka menyimpan jati diri mereka. Ketika mereka ada kesempatan mereka akan kabur. Mereka diberi kesempatan sudah, oh ini anak ini sudah tobat misalnya gitu, tetap ada kesempatan untuk itu.
ternyata tetap apa ya, sakau ya Mbak ya, Sakau, betul. ya. Kasihan ya Tidak, Mbak ya. kasihan sekali. Nah, pendekatan di dalam pendidikan karakternya tadi tidak mencukupi, hanya dijejali dengan tadi pendidikan matematika dan sosial. Di situ kan ya, dua sisi yang sangat apa ya, seperti beda jalur ya, kereta berseberangan. api berseberangan. Ya, ya, ya. Ini kan sebenarnya Mbak Meta mengalami setiap hari ya Mbak. Betul, nggih. Mbak Meta pusing nggak? Jujur pusing sih, Bu. Pusing. Di dalam aransemen kehidupan, di dalam podcast ini kita menggali karakter kan, karakter dan guru maupun siapapun namanya. Salah satu Mbak Meta ini. Di dalam karakter Mbak Meta menyikapi pendidikan karakter yang tidak tercukupi ini apa yang harus Mbak Meta lakukan terhadap diri Mbak Meta sendiri? Terhadap saya, Bu. Saya tentu pasti membentengi diri saya sendiri. Pertama itu ya. Pertama pasti saya lebih dekat kepada Allah karena ternyata di dunia ini tidak sesempit yang saya kira, ternyata masih banyak itu, Bu. Masih banyak itu seperti itu. Ternyata ya. Ternyata betapa Mbak Meta selama ini dalam ruang lingkup yang baik, yang aman, tentrem, adem ayem, ternyata masuk ke lingkungan yang begini. Baru. Waduh, Terkejut. baru sadar, terbuka bahwa dunia itu begitu luas, banyak sekali permasalahan gitu, nggih. Menyadari nggak bahwa kita lemah? Menyadari sangat. Menyadari. Iya. Pendidikan kita lemah dan merasa belum ada apa-apanya. Nah, artinya ada penyelesaian masalah tidak dengan yang ada di sini juga kan? Betul. Harusnya ada di luar sini jembatannya tadi. Antara A dan B, titiknya ini tidak langsung runut A ke B, tetapi ada penjedahan ataupun ada sekat di sini. Antara sosial dan tadi matematika saja itu ada sekatnya. Nah, apa penjembatan tadi? Pendidikan karakter. Betul. Supaya hitungan di sini masuk ke dalam hitungan sini tidak menyeberang. Begitu kan? Okay. Berarti kita sudah tahu lemahnya di sini, mengapa tidak dilakukan, Mbak? Pendidikan karakter ya. Iya, mengapa tidak meminta maksud itu dilakukan? Tidak dilakukan untuk di dalam setiap ranah pendidikan karakter itu tidak cukup hanya 1 jam. Itu pertama ya Bu, untuk pendidikan karakter di sekolah yang pernah saya itu cuma dari berbagai itu cuma ada 1-2 guru untuk namanya guru BK, bimbingan konseling. Dan itu untuk 1 jam pelajaran saja. Itu per minggu itu. Sedangkan yang matematika itu bisa ketemu 3 hari, 4 hari, 2 jam itu. Mereka sudah bete ya istilahnya, udah nggak mau ya, nggak mau dijejalin dengan hitungan-hitungan itu. Sudah antipati begitu ya. Antipati, betul. Nah akhirnya sosial itu berdampak kan. Betul. Berdampak di kan? Luar kelasnya. Iya, betul. Inilah runut, disebut matematika tadi runut angka ya. Deret hitung, deret ukurnya pasti ya, hukum pasti ya. Kalau tidak 1, 0, angka 1, 2 dan tidak runut, tiba-tiba nyebrang ke 7, 4, 5-nya, 6-nya kemana ya ini? Nah itu kan ada bolong ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4-nya ada di sini kan, 5 ada di sini, 6 ada di sini, tiba-tiba ke 7 Mas. Nah, pendidikan karakter inilah yang Mbak Meta di sini menyadari pendidikan karakternya sangat kurang, begitu? Iya, karakternya sangat kurang. Alhamdulillah Mbak menyadari ya. Kalau ya nggak menyadari bagaimana Mbak? Mungkin merasa benar Bu, mungkin sudah selalu merasa benar dan merasa sudah cukup dengan dunianya. Ya? Ternyata dunia itu kan banyak sekali akar masalah dan banyak sekali solusi. Kalau kita segitiga, ini akar masalahnya sudah menyempit, ya. Kalau dia di sini kan ini melebar. Kalau di sini menyempit, harusnya kan melebar di sini semakin rumit kan berarti masalahnya. Tidak akan selesai masalah. Tidak akan ketemu titiknya. Iya, karena menyempit dan melebar masalah itu harus tahu juga cara mengatasinya. Matematikanya kan menyempit nih solusi, sedangkan masalah melebar. Bagaimana Mbak? Gimana solusinya ya Bu ya? Iya, ayo. Ini kan menyempit solusinya, sedangkan masalah melebar. Bagaimana menurut Mbak Meta? Mendekat kepada Allah sih. Pendekatan kepada Allah satu. Kemudian tadi, karena karakter anak tadi yang tidak diberikan ruang untuk dipelajari.
Kalau dia sudah ketemu ini, pendekatan solusinya ini melebar dengan melebar. Karena masalahnya karakter tadi tidak terpenuhi, karena tidak ada solusi yang melebar juga terhadap karakter tersebut. Tidak bisa dengan menyempit pendekatannya. Iya, apalagi karakter banyak sekali. Banyak ya, Bu. sekali, Iya. namanya Bhinneka Tunggal Ika, bener. warna-warni Iya. karakter. Masalah 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 masalah. Solusinya 1, 0, 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tidak ada. Bagaimana cara mencapai titik itu, Mbak? Untuk mencapai itu tentu dengan memperbaiki karakter, pendidikan karakter. Memperbaiki guru-guru pendidikan itu Iya. supaya mengkarakter dulu, baru bisa Bisa. meresonansi karakter anak gitu loh. Betul. Jadi diukur dengan karakternya kita sendiri, karena kita sudah melebar karakternya. Karena kan kalau karakternya menyempit, dia sudah jadi satu karakter. Sedangkan dunia ini Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Sedangkan ini anak-anak itu melebar karakternya begini. Betul. Ini segitiga. Nah, bagaimana kalau dunia pendidikan ini, di sini tidak ada jembatannya karakter ini? Ini menyeberang dari sini ke sini, Bahkan ini tidak saja bisa. sudah luar biasa beratnya dia. Betul. 0 sampai ke 10. Sedangkan penyelesaiannya di Cuma 1. satu di pendidikan itu tadi ya. Ya, Berarti tidak tercapai. tercover. Iya, tidak. Kira-kira kalau kita butuh ngundang orang 1000 pestanya, tapi kita menyediakan 100 porsi, kira-kira cukup nggak orang Tidak, pesta itu? Kira-kira begitu nggak, Mbak? Iya, Aransemen malahan. kehidupan kita Betul. hari ini, saya ingin mengajak Mbak Meta berpikir tentang pendidikan karakter. Artinya kalau Mbak Meta punya solusi 1, masalahnya 10 anak berbeda karakter, bagaimana mungkin Mbak Meta bisa? Berarti Mbak Meta harus punya 10 solusi untuk Betul, anak Pak. tersebut. Dan setiap anak beda solusi. Oh iya, tergantung tidak karakternya. sama. Betul. Walaupun dia masuk dalam ruang kelas tidak inklusi, dia sama homogen, tetap tidak sama. Karena di dalam dunia pendidikan luar tidaklah banyak anak-anak itu. Sudah inklusi semuanya. Iya. Selesaikan oleh satu solusi. Tercover satu nggak? Sangat tidak tercover. Tidak Ibu. tercover. Di mana bangsa kita membutuhkan ini sebenarnya, Betul. tetapi tidak dibahas secara fokus Fokus. dalam hal ini. Mm. Aduh Mbak Meta, maaf Mbak ya, saya jadi begini. Iya, Bapak Ibu. Iya. Saya menyadari sangat. Ya, Ya. ya kayak segitiga tadi ya. Ini satu solusi, tetapi ini melebar karakter. Berarti Sangat karakter tidak. itu harus banyak di dalam diri sang guru supaya teresonansi, Betul. memahami, berempati. Oke. Ada nggak empati sang guru kepada anak kalau karakternya berbeda-beda? Sulit. Sulit, Sulit. sebenarnya sulit karena menghadapi tidak cuma satu karakter siswa itu ya, Bu. Misalnya guru dia dari karakter dibentuk dari misalnya suku A. Muridnya 10 suku. Ini sudah macam-macam 10 suku ini. Menyodorkan masalah bagi suku A. Gurunya ini bagaimana caranya menyeberang menuju karakter 10 tadi. Maka nation and character building dicanangkan oleh pendiri bangsa. Tapi tidak dilaksanakan. Hanya teorinya saja. Iya. Betul. Semoga Mbak Meta setelah aransemen kehidupan yang mau disampaikan, monggo Mbak, silakan Mbak, apapun pesan-pesan untuk murid, untuk guru, sama-sama seangkatan Mbak Meta, ya sama-sama muda. Untuk pesan-pesan untuk murid-murid, terutama untuk anak penerus bangsa, tetap untuk belajar karena dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja, apalagi untuk pendidikan dan untuk guru-guru teman seperjuangan saya. Meskipun yang seperti kita ketahui untuk kita kurang untuk dalam dunia pendidikan ini masih sangat banyak masalah, tetap untuk semangat untuk agar anak-anak kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang baik. Ya, alhamdulillah kita mau mendengarkan satu lagu aransemen kehidupan. Ada Mas Idris, ada Mas Hendri Lamiri, ada Mas Ega, Mas Nugra. Apa yang sudah didengarkan dari lagu yang di SSO? Apa itu, Bu, yang Aransemen Fana? Hah?
dunia fana. Dunia Ya. fana, yang dunia fana. Dunia fana dalam tataran yang master ataupun aransemen lagu oleh Mas Nugra yang didengarkan. Penyanyinya siapa? Penyanyinya ya yang Mbak Saskia Oh, Mbak Tasnim. Saskia. Ya, kita dengarkan dulu aransemen Mas Nugra dengan lagu Dunia Fana, Saskia. Dalam diamku selalu ku merenung, ku telusuri segala kebimbangan, resah gelisah ku curahkan padamu. Hari demi hari ku jalani, hanya menurut kehendak darimu. Teori terus dengan satu guru memegang Banyak 30 ku anak di kelas. dapati hikmahnya dalam kepahitan. Tuhan tidak akan pernah tidur. Hidup di dunia takkan kekal. Tak mungkin ku gadaikan imanku untuk kesenangan dunia fana. Hari demi hari ku jalani, hanya menurut kehendak darimu. Banyak ku dapati hikmahnya dalam kepahitan. Tuhan tidak akan pernah tidur. Hidup di dunia takkan kekal. Tak mungkin ku gadaikan imanku untuk kesenangan dunia fana. Untuk kesenangan dunia fana. Ya, Mbak Meta, kita telah mendengarkan lagu Dunia Fana. Dunia Fana itu kan kita asalnya dari akhirat menuju dunia. Makanya dunia itu fana karena kita harus kembali ke asal lagi. Makanya dunia itu fana. Nah, asal usul keilmuan laduni itu 9 bulan 10 hari dalam rahim di sekolah kehidupan, karakter. Nah, kalau tidak kembali ke sekolah kehidupan, apa hebatnya manusia ini, Mbak Meta? Saya mau tanya. Apa hebatnya Tong manusia? kosong bunyi. Tong kosong dari bunyinya. Karena tidak menghargai bumi yang hamilinya itu dapur Tuhan lewat ibu itu tidak dihargai. Karakter itu tidak dihargai. Dibentuknya di dapur namanya ibu. Ibu pertiwi, gabungan Berarti, kolektif. kolektif. Satu solusi untuk 100 solusi. Betul. Ya, kalau 100 macam-macam, bineka tunggal ika, satu ini adalah 100 isinya. 100 per 100 sama dengan satu. Utuh namanya. Betul. Itulah solusi murni holistik kehidupan. Nah, museum serat itu memiliki solusi murni holistik kehidupan. Jadi holistik itu kalau satu itu mengandung 1.000.000, mengandung 1.000, mengandung 100, mengandung 10, mengandung satu lagi ke satu. Namanya 100 per 100 solusi sama dengan satu. Jadi yang tadi titik di sini adalah satu, bisa menyelesaikan 100 solusi. Di mana letak penyelesaiannya? Bangunlah jiwanya. Jiwa anak bangsa. Jadi kalau hanya membangun matematika, membangun akalnya.
Kalau dia hanya membangun sosial, membangun hatinya, tetapi tidak dibangunkan jiwanya. Berarti harus bareng ya Bu, Ya, sinambung, ya. berkesinambungan. Kira-kira jelas ya Mbak ya. Bisa Nah, Mbak Meta, apa yang ingin disampaikan lagi secara pendidikan selama ini yang Mbak Meta rasakan? Butuh sekali omongan lakon dari Mbak Meta, lakon Mbak Meta yang memberatkan Mbak Meta di dalam mengajar, selain tadi pembicaraan tadi. Pembicaraan di dunia pendidikan ini sebenarnya prihatin ya Bu, karena prihatin sangat, karena untuk anak narkoba itu terserang di usia berapa? Rata-rata SMP Bu, 13, 15, 14 sudah itu terserang. Sudah terserang banyak Bu. Banyak sekali. Ya, dengan aransemen kehidupan ini harapannya kita ada solusinya di situ, yaitu pendidikan karakter. Silakan, apa yang mau disampaikan lagi yang terakhir Mbak? Untuk yang disampaikan untuk harapan saya untuk di dunia pendidikan, karena saya terjun di sini, lebih diperhatikan untuk masalah-masalah pendidikan, baik untuk pemerataan pendidikan, kesejahteraan guru, kemudian dengan fasilitas dan sarana itu, dan yang terpenting untuk kepada guru yang berterjun langsung untuk pendidikan karakter. Sebenarnya untuk semua guru itu memiliki tanggung jawab terhadap karakter masing-masing siswa, tidak semua, tapi ini untuk keseluruhan rekan sejawat agar bisa tetap berdiri di tempat kita. Iya, sabar ya berarti ya. Kata kuncinya guru bersabar dengan keadaan ini, begitu. Betul. Dan menunggu entah sampai kapan nanti. Tapi tetap berupaya kan? Berupaya pasti ya. Dan sampaikan kepada teman sejawatnya tetap berupaya maksimal ya Mbak, supaya ada pergerakan. Nadi pendidikan lebih baik untuk anak bangsa gitu. Ya, alhamdulillah ya Mbak. Selamat ya. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan